Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat bertemu melalui media Zoom dan diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran PKN, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kalau kalian sudah mengisi kehadiran di Google Form? Sudah, Pak. Oke. Siap, sudah, Pak. Saya cek ya dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalkan kita kaitkan dengan materi di bab 2, yaitu tentang pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kira-kira ada yang tahu nggak negara Indonesia termasuk kedaulatan apa? Kedaulatan rakyat. Oke, bagus. Nah, apa bukti bahwa Indonesia itu masuk ke dalam kedaulatan rakyat? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, Adinda silakan. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang keduanya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, bagus Adinda. Untuk selanjutnya, silahkan kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini salah satu cara untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Selanjutnya, saya akan tayangkan beberapa slide. Pada bab 3 tentang kedaulatan NKRI ini, kita akan membahas tentang memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Nah, ini adalah kompetisi inti dan kompetisi dasar yang harus dicapai. Kemudian ini adalah indikator serta tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, silahkan memperhatikan tayangan video tentang hakikat dan teori kedaulatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yosef Hermawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kedaulatan NKRI. Dengan subtema pokok bahasan adalah memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Pada subtema ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah hakikat kedaulatan. Yang kedua adalah teori kedaulatan. Pelopor teori kedaulatan rakyat yang keempat adalah Montesquieu. Beliau adalah seorang ahli dari Perancis. Menurut Montesquieu, agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, maka kekuasaan tersebut harus dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak boleh mempengaruhi, juga tidak boleh ikut campur terhadap kekuasaan lainnya. Montesquieu menyebutkan bahwa pembagian kekuasaan dalam suatu negara dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan, eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakkan peraturan.
Setelah melihat tayangan tadi, saya akan bertanya beberapa hal tentang tayangan yang telah kalian lihat atau telah kalian tonton. Pertanyaan pertama dari saya, jelaskan 2 cara pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Saya, Pak. Boleh, sok silakan. Yang pertama, demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Oke, bagus penjelasannya, Nisa. Kita masuk pertanyaan kedua. Menurut analisa kalian, dari 2 cara pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang tadi sudah disebutkan, Indonesia itu lebih cocok menerapkan cara yang mana? Silakan. Siap, saya, Pak. Siapa nih? Saya Andika, Pak. Oh iya, Andika. Andika silakan jawab. Menurut saya, untuk Indonesia mungkin lebih cocok menggunakan demokrasi perwakilan. Dikarenakan bagian negara Indonesia itu sangat besar dan juga banyak sekali jumlah penduduknya. Iya. Sudah, Pak, sekian. Siap, oke. Ada jawaban yang lain mungkin yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Siapa nih? Oh, Suryana silakan. Setuju dengan pendapatnya, Indonesia lebih cocok dengan memakai demokrasi perwakilan. Akhirnya karena biaya yang dikeluarkan akan sangat besar, sehingga tidak memungkinkan untuk memakai demokrasi langsung. Dan yang kedua, waktu yang diperlukan untuk membahas suatu aturan akan sangat lama, karena harus mendengarkan dan memperlihatkan semua pihak dari Sabang sampai ke Merauke. Udah Siap, itu, Pak. bagus analisanya dari Andika dan Suryana. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, dari 5 teori kedaulatan yang sudah diketahui, teori kedaulatan mana yang paling cocok dengan kondisi di negara Indonesia? Siapa yang menjawab? Silakan. Ya Pak, saya Silakan Adit. teori kedaulatan rakyat dari Montesquieu. Ya, alasannya kenapa? Karena pada teori kedaulatan rakyat dari Montesquieu tersebut menyebutkan adanya pembagian kekuasaan dalam negara, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Oke, siap. Betul sekali, 100 buat Adit. Alhamdulillah, nampaknya kalian semua memperhatikan tayangan tadi dan cepat dalam memahami pembelajaran untuk hari ini. Sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada, Pak. Izin bertanya. Pada tayangan video tadi, ada tayangan yang tentang syarat berdirinya suatu negara de facto dan de jure. Pertanyaan saya, manakah syarat yang termasuk de facto dan mana yang termasuk de jure? Oke. Pak. Saya, Pak, izin menjawab. Ya, dengan siapa ini? Deswita. Oh, silakan Deswita. Yang termasuk ke dalam de facto adalah yang pertama adanya wilayah, yang kedua adanya rakyat, yang ketiga adanya pemerintahan yang berdaulat, lalu yang termasuk ke dalam de jure adalah syarat yang keempat, yaitu diakui oleh negara lain. Selanjutnya, silakan masuk ke Google Classroom-nya. Silahkan klik penilaian hariannya. Alhamdulillah, kita hampir pada akhir pembelajaran PPKN. Dari materi yang sudah disampaikan, sudah melakukan diskusi, sudah melakukan tanya jawab, siapa yang bisa memberikan suatu kesimpulan dan refleksi terhadap materi yang sudah disampaikan? Ada yang bisa? Silakan. Silakan. Jadi ada 4 sifat pokok kedaulatan, yaitu asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Yang kedua, ada syarat berdirinya suatu negara. Yang ketiga, Indonesia memakai sistem demokrasi perwakilan. Untuk selanjutnya, saya sudah agendakan pekerjaan rumah untuk materi tentang hakikat dan teori kedaulatan ini. Nah, demikian pembelajaran PPKN hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.